semua kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Mari berikan lambaian tangan kepada setiap yang ada di sampingmu. Katakan kepada mereka, engkau luar biasa. Saya mau melihat tepuk tangan dan saya mau mendengar tepuk tangan orang-orang yang lebih pemenang. Mari semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Yesus kita adalah Yesus yang mulia. Setiap kita sore hari ini, kita mau lebih lagi. Kita mau menanggalkan beban kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Dan kita mau bersorak-sorai bagi namanya lebih lagi. Amin. Haleluya Yesus. Kami datang sore hari ini Tuhan, ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat setiap tangan kami. Kami siap Tuhan untuk dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang layak ditinggikan, adalah Allah yang layak diagungkan Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap kami di tempat ini Yesus, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Sehingga Yesus, kuasa maut, kuasa kejahatan, kegelapan dipatahkan di dalam nama Yesus. Setiap kami menang bersama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Setiap umat Tuhan yang mau lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan malam hari ini, mari berikan tepuk tangan sore-sore ke Bapak Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus kudasnya.
Tuhan bekerja atas setiap kita. Mari semuanya saya undang untuk duduk kembali. Terima kasih Yesus, Engkau penyelamat kami Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami. Kami mau naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu. Kami meninggikan Engkau, Anak-Kau yang layak. Naikkan mazmur-Mu, naikkan mazmur-Mu bagi Yesus. Oh Jesus, take it up, la 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 la. Oh Yesus,
kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti hadirat Allah turun atas setiap kami. Kami percaya Engkau ada di antara kami malam hari ini. Roh Kudus, kami nantikan Engkau. Roh Kudus, kami rindukan Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami menyembah. Tenangkan hatimu pada saat malam hari ini umat Tuhan. Fokuskan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah Tuhan. Tiada yang
dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, berikan kedamaian yang tak bisa dunia berikan, yang tak bisa dunia berikan. Oh Yesus, kini Kau pegang hidupku, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, yang memberikan keselamatan, Kau hadir di setiap langkahku. Sadari Dia hadir di dalam setiap langkah kehidupan kita. Di dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi naikkan pujian ini, tiada yang dapat pisahkan, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku,
setia. Angkat tanganmu, katakan selamanya Kau setia Tuhan. Selamanya Engkau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Engkau setia. Selamanya, selamanya, Selamanya Engkau setia. selamanya, Selamanya Engkau setia. selamanya, Selamanya Engkau setia. selamanya Kau setia, Yesus. Selamanya Engkau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Engkau setia. Mari sembah Dia, berikan kemuliaan bagi Tuhan, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. 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 Sampai selama-lamanya Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Sampai selama-lamanya Tuhan Allah adalah Allah yang mengenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Mari umat Tuhan sembahnya, sorakan haleluya lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah ajakan daripada Tuhan, undangan daripada Tuhan kita. Marilah kepadaku, marilah datang kepada Tuhan, semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap kita malam hari ini. Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami banggakan Engkau Tuhan. Kami percaya malam hari ini adalah malam perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Karena waktu ini tidak akan pernah diambil daripada kami ketika kami lapar, haus mencari wajah-Mu Tuhan. Dengan kerinduan, sebab kami percaya ketika kami mencari wajah-Mu, Engkau Tuhan yang berkenan untuk ditemui. Engkau Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kelepasan, kami percaya ada pemulihan
Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan terjadi saat kami menyembah Tuhan. Ada mujizat Tuhan dinyatakan. Haleluya. Mana suara-suara dari umat Tuhan? Suara-suara yang paling meriah bagi umat Tuhan, bagi Tuhan, bagi Raja kita. Haleluya. 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 Kami percaya setiap kami diberkati malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara bisa lakukan lebih lagi bagi Tuhan kita. Sorakan yang paling meriah bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Oh yes. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan yang luar biasa. Amin. Yang tidak dapat kita peroleh di dunia, di luar sana. Amin. Beritahu sama kiri kananmu, Tuhan sangat mengasihi engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Haleluya, malam hari ini adalah malam yang indah di mana setiap kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Saya ingat bagaimana Maria dan Marta ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan Tuhan. Katakan mendengarkan Tuhan. Sedangkan Marta begitu sibuk melayani Tuhan. Dan dia menjadi gusar ketika dia melihat Maria tidak menolong dia. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, mari kita sama-sama buka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, saya harap LCD bisa ngikutin saya. Mungkin ayat-ayat yang saya berikan itu akan lompat-lompat. Tapi saudara, bagian LCD harus cepat ya. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Tetapi saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-42. Ayat 41 dulu, berkata demikian, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Ini tadi kan Marta protes nih, ya kan. Dia protes sama Tuhan. Dia bilang begini di ayat 40, saya naik lagi deh. Sedang Marta sibuk sekali melayani Tuhan, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dia protes, dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, kamu kok gak peduli sih? Coba lihat nih, ngadu dia, ya, curhat dia sama Tuhan, ya kan, gusar. Tapi ayat 41, Tuhan berkata begini, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau apa? Oh, mana suaranya? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nyantosi Cina. Kamu banyak hal sih. Kamu nih khawatir untuk hal-hal yang sebenarnya gak perlu. Ya kan? Walaupun saat itu dia sedang melayani Tuhan. Tapi apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan? Lihat di ayat 42. Tetapi hanya satu berapa? Coba telunjuknya gini. Satu aja yang perlu. Amin. Satu saja yang perlu. Apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik, katakan. Siapa yang tidak mau bagian yang terbaik? Di tempat ini ada yang mau bagian yang terbaik, angkat tangannya. Semuanya mau. Kalau mau angkat tangan tinggi-tinggi biar Tuhan lihat juga. Ya kan? Nah ini baru saudara benar-benar sungguh-sungguh. Kalau cuma segini namanya ragu-ragu. Yang gini nih, aku mau bagian yang terbaik, katakan. Aku mau bagian yang terbaik. Sekali lagi, aku mau bagian yang terbaik. Suara saudara belum semuanya. Aku mau bagian yang terbaik. Amin. Yes.
Bagian yang terbaik yang apa? Yang tidak akan diambil daripadanya, yang tidak akan diambil dari kehidupan saudara dan saya. Ada bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan, yang tidak akan diambil daripada hidup kita. Tetapi kebanyakan kita tidak sadar bahwa ada bagian yang terbaik yang memang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di muka bumi ini, percayakah saudara bahwa setiap janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini bukan untuk nanti ketika kita sudah di sorga, tetapi setiap janji firman Tuhan ini untuk kita selama kita hidup di dunia. Amin enggak? Oh, kalau amin saudara harus lebih excited, harus lebih semangat. Amin. Ya saudaraku, saudara mungkin gak sadar, oh iya ya, aku kok masih menanti-nantikan janji Tuhan ya, kapan ya, tunggu mati. Gak berlaku lagi kalau saudara sudah mati. Sekarang waktunya, katakan sekarang waktunya. Bagian yang terbaik itu Tuhan sudah sediakan. Amin. Nah langkahnya apa yang harus kita lakukan untuk kita mendapat bagian yang terbaik? Lihat Maria, dia ngapain? Dia duduk, dia mendengarkan Tuhan. Amin. Jangan terlalu banyak sibuk dengan persoalan dunia ini, karena gak pernah habis-habis. Bilang sama kiri kanannya, tidak akan habis-habisnya. Masalahmu tuh gak akan habis-habisnya, pasti selalu ada, karena kita masih hidup. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, hidup kekristenan itu bukan berbicara soal kamu beragama Kristen, udah gitu kamu cuman ke gereja seminggu sekali. Enggak. Tuhan mengajarkan di dalam doa Bapa kami, ya, jangan cuman dihafal, harus tahu apa makna doa Bapa kami itu. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan yang 10 berkata demikian. Bapa kami yang, iya, karena itu berdoalah demikian. Ini Tuhan Yesus yang ngajarin loh. Bapa kami yang, Bapa kami, artinya ada hubungan anak dengan Bapa. Lihat lagi kiri kanannya, pastikan sebelah kiri kananmu adalah anak Tuhan. Dan yakinkan dirimu sendiri bahwa engkau sudah menjadi anak Tuhan. Yang sudah menjadi anak Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang menjadi anak Tuhan itu siapa sih? Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah anak Allah. Bapa kami yang di sorga, anak Allah akan memanggil Tuhannya adalah Bapa. Bapa kami yang di mana? Sorga. Di sorga ada apa? Ada Bapa. Amin. Dikuduskanlah namamu. Lanjut. Datanglah kerajaanmu. Jadilah di mana? Di bumi seperti. Apakah kita harus ke sorga dulu baru ketemu Bapa? Tuhan ajarin, minta datanglah kerajaanmu, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Datang di mana? Di bumi. Saudara dan saya tinggal di mana? Di bumi. Berarti saudara bisa menghadirkan kerajaan sorga di. Bilang sama kiri kananmu, dalam hidupmu ada kerajaan sorga. Nah saudaraku, di dalam kerajaan sorga itu betul ada Bapa. Tetapi kerajaan sorga itu bicara soal apa sih? Roma 14 ayat 17 berkata demikian. Sebab kerajaan, mana suaranya? 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi setiap kita kalau tinggal dalam kerajaan Allah ada dalam hidup kita, bukan lagi pusingin soal
Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Untuk apa kamu bersusah-susah mencari uang banyak tetapi gak ada damai dan sukacita dalam hidupmu? Karena harus bekerja, harus, betul harus. Tetapi bukan pekerjaan itu yang menguasai engkau, tetapi kerajaan Allah itu yang menguasai engkau, itu yang betul. Kenapa dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman? Sebab Tuhan sudah beritahu kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah, kata kamu ganti aku. Ulangi, 2, 3. Sebab itu janganlah aku khawatir dan berkata, apakah yang akan aku makan? Apakah yang akan aku minum? Apakah yang akan aku pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang semua itu apa? Makanan, minuman dan segala yang diperlukan, yang dipakai. Semua itu dicari oleh siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sekarang lihat lagi sama kiri kanannya, kamu mengenal Allah enggak? Kalau kamu mengenal Allah, maka kamu tidak akan lagi mencari hal-hal yang demikian. Akan tetapi lanjut, Bapamu yang di sorga tahu apa enggak? Tahu. Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nanti saya kasih tahu kenapa bukti bahwa dia udah tahu. Ya kan? Sekarang tugas kita, ya oke ya. Tadi kan dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahaya kalau setiap kita yang sudah menjadi anak Allah ini tidak tahu. Hosea 4 ayat 6 berkata begini kan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai tragis kita yang sudah mengenal Allah menjadi binasa karena kita tidak tahu. Amin. Karena kita mencari hal-hal seperti itu, fokus kita itu. Ayat 33 kuncinya. 2, 3, tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, katakan semuanya itu. Soal apa tadi? Makan, minum, pakai. Maka semuanya itu akan diberikan atau ditambahkan. Hanya ditambahkan berarti sudah ada dong. Betul kan? Kalau diberikan berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Dikasih. Ini dikatakan ditambahkan. Bilang sama kiri kanannya, sebenarnya udah ada. Kalau mau cari lebih, lihat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan bicara soal makan minum lagi. Ada makan minum harus dengan damai sejahtera, harus dengan sukacita. Baru ngerasakan kerajaan Allah di bumi. Betul nggak? Daripada ada makanan minum, tetapi penuh dengan pertengkaran. Kenyang nggak? Kenyangnya nggak enak. Habis makan sakit mah. Ya kan? Karena dipenuhi dengan kekhawatiran. Tuhan nggak mau kita begitu. Kita bisa hadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan cari. Bilang sama kiri kanannya, cari. Cari. Lihat ya di dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-45. Ini kisah yang sangat menarik. Sampai ayat yang ke-52. Ya saudara yang bawa catatan, catatlah saudara ya. Orang yang catat itu pasti akan selalu ingat karena dia akan baca. Bilang sama kiri kanannya, kenapa harus catat? Jawab lagi, karena kamu pelupa. Betul nggak? Keluar dari sini belum tentu saudara ingat ayat-ayat firman Tuhannya. Ya kan? Tapi kalau kau catat bukumu nggak pernah lupa. Karena ada catatan di situ. Lain kali yang nggak bawa, ayo bawa.
Ya, bawa Alkitab. Kalau ngaku anak Tuhan, bawa Alkitabmu, bawa catatanmu. Amin. Yang udah bawa karena tadi pagi udah saya ingetin, bawa ya. Kalau nggak mau saya semprot, bawa loh, bawa mereka. Daripada disemprot katanya. Haleluya, karena saya mengasihi saudara ya. Saudaraku, saya nggak mau saudara cuma dengar kuping kiri keluar kuping kanan, percuma. Saya mau firman Tuhan yang saudara dapat, roh saudara menangkapnya, saudara ingat, nanti pulang saudara baca lagi, renungkan lagi, supaya ini mendasar berakar di dalam hati saudara. Amin. Sehingga kita dapat menjadi pelaku firman. Kalau cuma mendengar aja percuma saudaraku, keluar nggak dapat apa-apa. Ya, haleluya. Yo, Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Yesus berjalan di atas air. Saya bacaan 45, kita gantian ya, biar adil. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Tadi orang banyak tuh banyak mengikuti mereka ya. Udah gitu Tuhan suruh pulang. Terus Tuhan perintahkan murid-muridnya pergi nyebrang. Oke, ayat 46, 2, 3. Ngapain Tuhan? Berdoa. Pergi kemana? Ke bukit. Untuk? Ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Yesus sendirian enggak? Sendirian. Oke, 48, 2, 3. Lihat ya, ketika Tuhan melihat, Tuhan ada di mana tadi? Di darat. Murid-murid ada di mana? Tengah danau, ya kan? Lagi dayung, Tuhan pakai teropong. Saudara bayangin dong, Tuhan di darat, Tuhan lihat saudara yang di tengah lautan ini nih. Tuhan di sorga, Tuhan lihat gak? Lihat, selama Yesus ada di bumi aja dia bisa lihat loh. Murid-muridnya yang tengah ngapain? Betapa payahnya, katakan betapa payahnya. Mereka mendayung, lagi usaha dengan kekuatannya dayung sampan, ya kan? Karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus Tuhan gak cuma lihat, Tuhan datengin. Tuhan gak lihat hidup, gak cuma ngeliatin hidup kamu aja, jadi nonton episode kehidupanmu, dan dia asik-asik seperti kita ngelihat opa Korea itu loh. Yang ketawa tahu banget ya, sama ya, langsung gak ada yang ketawa, pura-pura. Ya kan, Tuhan gak gitu, cuma nonton doang, enggak. Dia ngapain? Dia datang, katakan dia datang. Ketika saudara sedang kepayahan dalam kehidupanmu, Tuhan lihat dan Tuhan datang. Tuhan datang. Masalahnya setiap kita suka gak sadar kalau Tuhan datang. Betul gak? Coba lihat nih. Coba lihat murid-muridnya, gak usah ngomong kita dulu, lihat dulu murid-muridnya nih. Maka kira-kira jam 3 Tuhan datang kepada mereka berjalan di atas air. Woi, keren ya Tuhan ya, jalan di atas air. Gentayangan ya. Dan Tuhan hendak melewati mereka. Ya, ayat 49 lihat. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah, kebangetan gak tuh? Lalu mereka ngapain? Tuhan udah datang dalam kehidupan mereka. Tuhan udah datang dalam kehidupan kita. Kita yang suka gak sadar. Dipikir hantu yang datang. Udah gitu ngapain kita? Teriak-teriak lagi. Niti mau songti. Tuhan jawab, ngaiti. Kamu yang gak tahu, kata Tuhan. Lalu ngapain? Udah berteriak-teriak, 50 nih ayat 5. Hantu, mungkin gitu kali ya. Ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut.
Tetapi segera Tuhan berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Tuhan ngomong sama kamu, makanya jangan suka teriak-teriak dulu, tenang dulu. Sadari kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kau sedang bersusah payah ngayuh perahu kehidupanmu. Sadari Tuhan tuh lihat, ya kan? Engkau ada dalam kerajaan sorga, sistem dalam kerajaan sorga, engkau harus ada di dalam damai sejahtera. Ya kan? Itu baru engkau benar-benar ada dalam kerajaan sorga. Jadi kalau ada dalam kerajaan sorga, walaupun ada badai, Tuhan izinkan badai dalam kehidupanmu, jangan teriak-teriak. Ingat, Tuhan tahu, Tuhan hadir. Bilang, Tuhan tahu, Tuhan hadir. Amin. Dan Tuhan katakan jangan takut. Beritahu sama kiri kanannya, jangan takut. Lalu Tuhan naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat dan lihat lagi sama kiri kanannya. Jangan bengong ya. Jangan bingung. Kenapa bisa bengong, tercengang-cengang dan bingung? Karena kita masih nggak sadar kalau sebenarnya kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Makanya kita nggak ngerti cara kerja Tuhan. Amin. Karena kita masih selalu pikir sistem dunia yang mengendalikan pikiran kita. Ya enggak? Nah saudaraku coba nih, lihat ya. Kenapa murid-muridnya bengong, tercengang, bingung. Markus 6 ayat 30. Baliknya tuh kalau di Alkitabnya ya. Markus 6 ayat 30 berkata demikian. Saudara masih semangat? Mana semangatnya dong? Haleluya. Oke ya. Ayat 30 berkata demikian. Kemudian rasul-rasul itu tadi yang Tuhan murid-murid Yesus ya. Itu dia ya. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat yang apa sih yang mereka kerjakan dan ajarkan? Di ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-6 ayat ke-7. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ayat yang ke-12 lompat. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ini tugas murid-murid dan mereka lakukan. Ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan. Rupanya sebelumnya mereka ketemu setan terus. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah lihat di ayat ke-31-nya. Kenapa mereka jadi takut, menjadi wah. Padahal yang dilihat tuh Yesus loh. Ayat 31 lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan apa? Beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka gak sempat. Siapa yang dalam kehidupannya terlalu sibuk sampai makan aja gak sempat? Ingat ya, makan ini bukan aja makan secara jasmani loh. Ya enggak? Karena apa? Ingat, kerajaan Allah bukan hanya bicara soal makanan minuman. Ya, itu mah gampang, Tuhan udah sediakan kok. Ya. Haleluya. Oke. Nah, saudaraku, ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ya kan? Sekarang kembali lagi Tuhan mengajak mereka, yuk kita ke tempat sunyi. Akhirnya murid-muridnya nggak pergi, akhirnya banyak lagi orang-orang yang datang lagi. Akhirnya mereka harus layani lagi. Itu yang tadi pagi kita dengar khotbahnya itu ya. Dimana banyak orang datang lalu mereka harus memberi makan 5.000 orang itu. Ya kan? Nah akhirnya Yesus mengutus, ayo kalian pergi deh sekarang. Menyeberang ke danau, tapi lihat yang Yesus lakukan. Ngapain tadi? Pergi ke tempat yang untuk berdoa. Saudara, kita mau belajar. Tadi itu baru opening ya. Opening, sekarang baru poin. Siap 1 jam lagi?
Yang benar. Oke. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Kejadian pasal yang kedua ayat 2 dan 3 berkata demikian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah sudah menciptakan hari pertama sampai hari yang ke-6. Akhirnya di hari ke-7 dia beristirahat, udah selesai semuanya. Hari ke-7 berbicara apa? Hari perhentian. Sabat bukan berbicara tentang hari apa, Sabtu atau Minggu, gak usah didebatkan. Itu gak penting. Tetapi makna sabat itu adalah mengkhususkan hari atau waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan kerajaan Allah itu berbicara soal hubungan Allah dengan kita. Hubungan anak dengan Bapa. Amin. Itulah kekristenan sesungguhnya. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai 11. Yuk kita baca bersama-sama. Yang keras suaranya 2 ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat 8. Next. 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya. Next. Cepat please. 2, 3. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 6 hari Tuhan ciptakan. Sebelum Tuhan ciptakan manusia, manusia diciptakan hari keberapa? Nggak ada yang tahu. Hari yang keberapa Tuhan menciptakan manusia? Baca lagi Alkitabnya di dalam Kejadian. Hari keberapa? Hari yang ke-6. Ya. Hari yang ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Hari pertama sampai hari yang ke-5 Tuhan ngapain? Tuhan jadikan terang. Tuhan pisahkan gelap dan terang. Tuhan ciptakan cakrawala, penerang, matahari dan bulan, bintang-bintang. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang yang melata, yang merayap di bumi, binatang yang ada di laut Tuhan ciptakan. Semuanya Tuhan ciptakan. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Tuhan ciptakan supaya apa? Kenapa Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji? Supaya bisa ditanam lagi. Ya, itu bukti penyediaan Allah. Sehingga udah diciptakan semua, udah dijadikan semua, barulah di hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia yang bernama Adam. Adam diambil dari tanah liat. Adam dari bahasa aslinya Adamah, artinya tanah liat, tanah merah. Dibentuklah Adam. Apakah sudah hidup? Belum. Di dalam Kejadian pasal kedua ayat yang ke-7 berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Bilang sama kiri kanannya, kita dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Karena ada nafas Allah diberikan kepada Adam, maka Adam menjadi hidup. Kalau ada nafas Allah yaitu roh Allah, maka engkau akan hidup. Tanpa roh Allah kita akan mati. Amin. Kita ini hanya dari tanah liat aja, dari debu tanah. Kita punya roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh ini. Ketika kita sudah mati meninggalkan dunia ini, tubuh ini akan kembali kepada debu dan tanah. Yang akan kembali kepada Tuhan adalah roh dan jiwa kita.
Oleh karena itu, kalau nggak mau binasa, miliki roh Allah dalam hidupmu. Amin. Serupa segambar Allah artinya pribadi Allah, karakter Allah, wujud asli Allah itu terlihat pada si Adam. Ya saudara. Nah sekarang pertanyaannya, di manakah Adam itu ditempatkan? Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden, bukan Taman Edan. Taman Eden, bukan Taman Edan. Bilang sama kiri kanan, kamu di taman mana? Untuk apa? Di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan sudah tempatkan Adam di Taman Eden yang semuanya sudah tersedia. Si Adam tinggal mengusahakan dan memelihara taman itu. Hanya dalam 2 pasal di kitab Kejadian ini, pasal pertama, pasal yang kedua, kita dapat melihat bagaimana manusia sebelum jatuh dalam dosa, hidup dalam sistem kerajaan Allah yang luar biasa. Dalam kitab ini cuma 2 pasal ini aja. Selanjutnya di pasal yang ketiga, keempat, manusia sudah jatuh dalam dosa. Udah keluar. Kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, Yesus datang. Karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang tadinya tujuan Allah dalam kehidupan si Adam ini, manusia, Adam ini satu. Hanya satu-satunya yang Tuhan jadikan. Manusia yang kedua itu diciptakan dari Adam. Diambil dari tulang rusuk Adam, betul ya? Nah kemudian di dalam Adam ada benih enggak? Iya, bengong. Di dalam Adam ada benih atau enggak? Masa pria enggak punya benih? Tanya sama kiri kanan, kalau gitu kamu dari mana? Ya adalah. Masya Allah. Dalam diri Adam ada benih untuk dia melanjutkan keturunan. Itu Ferdinand aja yakin. Bilang sama kiri kanannya, kenapa kau gak yakin? Iya kan? Tuhan menempatkan Adam dalam Taman Eden. Bukan Taman Eden. Untuk mengusahakan ada tugas, ada tanggung jawab. Tuhan sudah sediakan semua. Giliran Adam yang harus melakukan tanggung jawabnya. Sama, kita juga demikian. Kita ini menghadirkan kerajaan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di sorga. Segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan Allah yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Sekarang Tuhan sudah sediakan, kita yang harus bertanggung jawab untuk mengusahakan. Selanjutnya kehidupan kita ini ada di dalam tanggung jawab kita masing-masing. Kemarin sharing sama Ko Rudi tentang kenapa ya ada orang yang mati duluan. Padahal mungkin Tuhan udah tentukan dia umur 80 tahun. Umur 16 tahun dia udah mati. Apakah rencana Tuhan gagal dalam hidupnya? Enggak. Masalahnya dia ini yang gak mau ngikutin rencana Tuhan. Dia gak bertanggung jawab atas hidupnya. Misalnya ngapain? Ya mungkin dia gak jaga kesehatannya. Mungkin dia gak hati-hati. Ya kan? Dia hidup di luar sistem kerajaan Allah. Bisa jadi. Sehingga apa? Mati dia. Padahal kehidupannya masih sampai 80 tahun mungkin. Gitu loh. Jangan bengong. Yaudah lanjut. Nah, gini ya, saya mau kita mengerti dulu habitat manusia itu di mana sebenarnya. Tahu habitat? Di mana manusia tinggal? Harusnya tuh di mana? Kayak ikan gitu loh, habitatnya di mana? Ikan hidup di air. Kalau ikan dikeluarkan dari air, mati pasti. Siapa yang nggak tahu? Semua harus tahu.
Jadi habitat manusia itu ada di mana sebenarnya? Di mana? Waktu awal Tuhan ciptakan Adam ditempatkan di mana? Taman Eden. Taman Eden bicara hadirat Allah. Taman Eden itu berbicara kehadiran Tuhan. Di mana tidak ada yang membatasi. Tuhan dengan manusia hubungannya luar biasa. Demikian juga dengan kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya kita terhubung langsung kepada Bapa. Kerajaan Allah itu sudah ada. Habitatmu dalam kerajaan Allah. Amin. Habitat kita, saudara dan saya harus ada dalam kerajaan Allah. Ingat, di dalam kerajaan Allah itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Amin. Nah saudaraku, sekarang saudaraku, untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula ini, kita harus kembali kepada sistem Allah. Sistem Allah itu ada di mana sih? Ini loh buku manualnya. Alkitab. Sekali lagi saya promosikan Alkitab. Buku yang paling ajaib. Segala solusi ada di sini. Saudara jangan bangga kalau saudara ngikut seminar mahal-mahal bagaimana saudara sukses. Ini loh di depan mata saudara. Pelajari, cari kehendak Allah. Kesuksesan yang sejati yang Tuhan sudah sediakan. Ikutin sistemnya, katakan sistem kerajaan Allah. Jadi jangan ikut sistem dunia. Kalau kau ikut sistem dunia, pasti di dunia ini ada kekacauan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Betul nggak? Dengar berita aja kita jadi gentar. Tetapi kalau kita ikut sistem kerajaan Allah, ini loh, hukum-hukumnya Allah ada di sini, peraturan Allah ada di sini. Amin. Ini nih undang-undang konstitusi kerajaan Allah. Saudara tahu nggak negara Brunei Darussalam? Rakyatnya begitu sejahtera, betul nggak? Karena kehidupan mereka dijamin oleh kerajaan. Dia kan sistem kerajaan. Kalau kerajaan kan raja itu turun temurun, tidak ada pemilu. Lain dengan kita, ya kan? Kalau kita kan pemilu, ya nanti ganti pemimpinnya bisa diganti. Tapi kalau yang namanya sistem kerajaan, pemimpinnya akan turun temurun. Sistemnya nggak akan berubah, ya kan? Di Brunei itu raja itu menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Jadi nggak ada yang miskin. Kamu nggak kerja aja diupah kok. Nggak tahu. Bilang sama kiri kanannya, kasihan deh lu. Yang lu tahu apa sih dari tadi? Gitu. Tetapi syaratnya masyarakat Brunei harus tunduk kepada hukum yang ada. Salah satunya apa? Salah satunya nggak boleh bawa minuman keras masuk ke negara itu. Dia kan bersebelahan tuh sama Sarawak ya, Miri tepatnya. Kota itu tinggal nyebrang gitu loh. Ya, imigrasinya gitu. Nah, keluar dari perbatasan situ banyak tuh di Miri kafe-kafe. Pokoknya keluar dari imigrasi Brunei, masuk ke Miri, ke Sarawak, udah langsung banyak yang namanya kafe-kafe. Di situ banyak jual minuman-minuman keras. Nah, orang Brunei kalau mau minum, dia nggak boleh di negaranya, dia keluar, duduk di situ minum. Boleh nggak bawa masuk? Dipenggal. Itu hukum yang ada. Karena mereka sangat taat kepada hukum. Harus ikutin. Baru disejahterakan. Brunei aja begitu. Gimana kerajaan Allah? Kerajaan Allah menjamin kehidupan kita. Saudara nggak percaya. Terakhir. Tidak mungkin. Yes ya. Oke. Yuk kita lihat, dunia kan pasti ngalamin kegoncangan tuh tadi saya bilang ya. Tapi kerajaan Allah tuh tidak tergoncangkan, betul nggak? Yang percaya katakan amin. Janji Allah bagi semua orang yang memperhatikan dan hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan dalam kerajaannya yang dihadirkan di bumi, kita bisa lihat di dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Ini luar biasa banget. Sabat ingat ya, bukan bicara hari Minggu doang, hari Sabtu doang. Sabat itu hari perhentian, di mana bagaimana kita menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ada hadirat Tuhan,
ya. Ada kerajaan Tuhan yang menyertai kita dan bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama. Wah, tulisannya besar sekali. Bisa lebih dikecilkan lagi? 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya, tidak menjalankan segala acaramu dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong kayak Marta itu tadi, ingat ya. Ayat 14. Stop, engkau ganti aku. 2, 3. Maka aku akan bersenang-senang karena kapan terakhir kali engkau merasakan kebahagiaan dalam hidupmu, kesenangan dalam hidupmu? Mungkin sekejap aja lalu hilang lagi. Di sini dikatakan maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, bukan karena dunia ini, karena kesenangan di dunia ini sementara aja. Dan Tuhan akan membuat aku ngapain? Melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan apa? Kendaraan kemenangan. Amin gak? Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Siapa yang mengatakannya? Apakah Tuhan pernah berdusta? Bilang sama kiri kanannya, Tuhan gak pernah berdusta. Kamu aja yang suka gak percaya. Bilangan 23 ayat 19 berkata demikian, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bahkan sampai saat ini kita dapat menikmati segala penyediaan Allah itu. Kita dapat bersenang-senang karena Tuhan. Kita dapat melintasi puncak-puncak di bukit, di bumi ini dengan kendaraan kemenangan. Artinya apa? Mungkin kita mendaki begitu rupa, tapi ada selalu Tuhan sediakan kendaraan kemenangan. Amin. Aduh, bilang sama kiri kanannya, kamu percaya gak Tuhan sudah berikan kemenangan kepadamu? Amin. Saudara dan saya itu mengendarai kendaraan kemenangan. Amin. Kendaraan kemenangan loh. Jadi gak ada kekalahan di dalam Tuhan. Amin. Engkau memang harus melintasi puncak bukit, tetapi engkau pakai kendaraan kemenangan. Jadi jangan berpikir aku harus bersusah-susah. Di dalam kerajaan Allah gak ada kesusahan. Terus kenapa ya aku masih menderita? Siapa suruh kamu menderita? Bilang sama kiri kanannya, siapa suruh kamu menderita? Berarti kamu belum menyadari ada kerajaan Allah dalam hidup kamu. Kalau kau sadari, maka ada sukacita, ada damai sejahtera. Walaupun kamu harus hadapi tantangan. Hatiku penuh dengan sukacita. Mulutku penuh dengan sorak-sorai. Lidahku penuh dengan tertawa. Hahaha. Amin. Itu dia. Mari saudara sadarilah. Ya kan? Enggak ada duit. Saudara berkata kamu miskin. Tidak. Anak Tuhan tuh paling kaya. Kerajaan Allah itu paling kaya. Jalanan aja dari emas. Terus dari mana dong? Tuhan bisa kirim burung gagak untuk berikan daging. Amin enggak? Itu caranya Allah loh. Anak Tuhan paling enggak penting harus ada cash di dalam kantong. Asal ketika kau perlu kau ada. Dia baru tahu. Pas perlu pas ada. Tapi itulah kehidupan kita. Ingat ya, saya diingatkan nih. Waktu Tuhan mengutus murid-muridnya, Tuhan bilang begini, enggak usah bawa pakaian. Enggak usah bawa bekal. Pakai aja yang ada di badanmu itu udah cukup, cuman bawa tongkat doang. Itu loh yang Tuhan pesan, enggak usah bawa perbekalan. Di mana nanti kamu melayani, di situ orang akan sediakan. Tuhan menyediakan bagi setiap kita.
Itulah sistem kerajaan Allah. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Saudara ingat perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Keluar dari perbudakan Mesir. Dunia ini, Mesir itu bicara dunia. Dunia itu selalu memperbudak. Kamu harus kerja paksa. Itu budak. Dan bangsa Israel sudah terbiasa dengan sistem itu. Tak kerja, tak makan. Coba lihat lagi sama kiri kanannya. Kamu begitu enggak ya? Kerja. Tak ingat Tuhan. Tidak ingat bahwa ada Tuhan dalam hidupmu. Jadi pada waktu Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mau tunjukkan sistem yang baru. Woi bangsa Israel, kamu sekarang umat yang sudah dibebaskan. Kamu bukan lagi ada dalam perbudakan. Sekarang kamu ikuti jalan yang harus kamu tempuh. Aku akan menuntunmu, lihat penyertaan Tuhan. Tuhan menyediakan tuntunan pimpinannya dengan tiang awan pada waktu siang hari, pada waktu malam hari dengan tiang api. Bahkan Tuhan menyediakan mana dari sorga, roti yang paling lezat, paling sehat. Rasanya seperti madu katanya. Yang hari ini diberikan, besok gak bisa lagi. Jadi kalau kamu dapat hari ini cukup, jangan disimpan-simpan buat besok. Karena Tuhan mau buktikan, kalau hari ini aku sediakan cukup bagimu, besok pasti aku sediakan. Kalau kedapatan orang menyimpan mana itu lebih dari 1 hari, besoknya mana itu berulat. Itu paling awet tanpa pengawet. Maksudnya begini, mana itu tanpa pengawet, fresh from the heaven. Iya, ya kan? Jadi saudaraku, bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel selama di padang gurun. Yang luar biasanya dikatakan apa? Pakaian yang dikenakan, kasut yang dikenakan enggak rusak. Apakah mereka ada jual beli? Sel, setiap kamu yang sudah mulai membesar, ini saya ada baju yang waktu itu saya sudah pakai dan saya nggak pakai lagi, buat kamu aja. Apakah begitu ganti-gantian makanya? Kagak. Tuhan gak berikan barang bekas. Baju gak rusak, kasut gak rusak. Apakah manusia itu cebol? Gak bertumbuh? Tetap bertumbuh. Artinya bajunya ikut bertumbuh. Kasutnya juga ikut besar. Gak rusak. Pernah mikir gak? Baru tahu kan? Semua baru tahu. Ya kan gitu dia, lihat tuh pemeliharaan Tuhan. Jadi gak usah khawatir lah apa yang harus kita kenakan. Apa yang harus kamu makan, minum, pakai. Amin. Kerja, ya kan? Tapi kerjalah untuk sesuatu yang tidak dapat binasa. Bukan kerja untuk cari makan lagi. Tetapi sesuatu yang bersifat kekal. Amin. Haleluya, itu dia. Saudara nangkep ya? Atau ada yang masih bengong? Biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan kepada saudara. Haleluya. Itu dia saudaraku. Oke, kita lihat ayat di dalam. Oke, itu tadi bangsa Israel kan, masih di padang gurun kan? Nah, lanjut lagi ya. Di padang gurun semua itu Tuhan sediakan, ya kan? Nah, tapi dasar bangsa Israel ini karena sudah terbiasa di sistem dunia itu, Mesir itu loh, ya kan? Jadi kalau kena ada tantangan sedikit aja ngapain dia? Bersungut-sungut. Bahkan ngomong begini sama Musa, mending kami tetap aja di Mesir. Bawang putihnya melimpah, segala sesuatu bisa ada. Ini benar-benar kebangetan. Mereka nggak ngelihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga akhirnya akibatnya dari itu mereka harus putar-putar di padang gurun 40 tahun. Dari generasi ke generasi berikutnya. Generasi pertama nggak masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah Tuhan sudah sediakan semuanya itu bagi setiap kita. Bukan tunggu nanti 40 tahun kemudian ya. Sekarang. Amin. Jadi ayo tanggalkan konsep Mesir dalam pikiran kita. Diperbudak oleh dunia. Karena kita hidup dalam kerajaan Allah.
Sistem kerajaan Allah itu yang harus kita ikutin. Ikutin aja nih firman Tuhan. Maka engkau akan terpelihara sepenuhnya. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Ada keamanan, penjagaan Tuhan yang luar biasa. Setiap kita punya malaikat-malaikat yang Tuhan utus. Untuk menjagai keluar masuk kita. Amin. Kendaraan kita aja kendaraan kemenangan loh. Amin ya. Haleluya. Kita lihat Raja Daud. Dalam Mazmur pasal yang ke-27. Ini seorang raja. Mazmur pasal yang ke-27. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ngapain? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Tuhan melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ada perlindungan Tuhan. Lihat ini seorang raja. Apa yang kurang dari Daud? Harta melimpah. Tetapi satu hal saja yang dia ingini. Apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidup, bersekutu dengan Tuhan. Bukan tinggal di gereja. Bukan gitu. Lalu semuanya bilang, "Cek, masih ada kamar gak?" Ya bukan gitu artinya. Diam dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sadari ada kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bersabat. Beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara udah mulai galau, aduh pusing dengan keadaan ekonomi hari-hari ini. Mulai saudaraku kembali lagi ke hadirat Tuhan. Mungkin saudara sudah mulai keluar dari hadirat Tuhan. Mulai sistem dunia sudah menguasai pikiran kita. Ayo kembali lagi. Karena apa? Hadirkanlah kerajaan Allah itu di bumi. Minta sama Tuhan. Ya kan? Apa yang Tuhan gak kasih? Ya kan? Oke, lanjut lagi ya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ada perlindungan gak? Ada perlindungan. Tuhan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 2, 3. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Raja Daud meminta dan menginginkannya satu hal, yaitu diam di rumah Tuhan. Menikmati dan menyadari kehadiran kerajaan Allah dalam hidupnya. Sehingga pada waktu menghadapi bahaya apapun yang Daud lihat itu adalah bagaimana perlindungan dan pertolongan Tuhan. Menghadapi setiap tantangan hidup dengan tetap mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tidak ada keluhan di dalam mulutnya. Tantangan tetap ada, karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya kan? Tantangan ada, masalah tetap ada, tapi kita harus memilih untuk hidup dalam sistem kerajaan Allah. Tetap bersorak-sorai, tetap bersukacita. Karena kita lihat yang fokus kita adalah perlindungan Tuhan, keamanan yang daripada Tuhan. Itu menjamin hidup kita. Amin. Amin. Kayaknya semua saudara udah sangat tahu. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalaminya setiap waktu? Itu dia. Nggak cukup tahu ya saudara. Saudara kita harus alami. Oke. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Seperti bangsa Israel tadi udah dipimpin keluar. Kita juga demikian. Kita sudah dikeluarkan, sudah dipimpin keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi kamu dan saya berada di dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Pikir, renungkan kembali perbuatan besar apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Renungkan kembali hidupmu. Seharusnya ada. Kalau belum, ayo dapatkan perbuatan besar Tuhan yang ajaib itu. Ya, haleluya. Keluaran pasal yang ke-16 ayat 29.
sampai 30. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Perhatikanlah, Tuhan sudah memberikan Sabat. Tuhan sudah mengkuduskan Sabat itu, mengkhususkan hari itu untuk dia menikmati persekutuan dia dengan kita. Amin. Itu adalah waktu yang paling indah buat Tuhan dan sebenarnya juga buat kita. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk berapa hari? 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Tuhan menyediakan double porsi. Jadi gak usah khawatir untuk hari esok. Tuhan sediakan, jangan bilang aduh kalau aku menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Time is money, man. Nanti duitnya gak ada. Salah, itu sistem dunia. Sistem kerajaan Allah. Ketika engkau memberikan waktumu untuk Tuhan, Tuhan lakukan bagiannya untuk memberikan double porsi dalam hidup kamu. Amin. Gak ada yang semangat. Di dalam Tuhan itu ada relax, waktu yang tenang, santai. Di dunia ini begitu kacau, betul nggak? Nah, jangan ikut kacau. Ada pilihan di dalam Tuhan. Tuhan memberikan Sabat. Di dalam Sabat itu ada keteduhan, ada ketenangan. Amin. Dapatkan ketenangan itu dalam Tuhan. Kita nggak bisa dapatkan ketenangan itu dari dunia. Sadari ini anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Pemusik yuk, maju ke depan. Oke saudaraku, jangan sampai kita seperti Yunus ya. Saudara ingat Yunus? Siapa itu Yunus? Tetangga saya, bukan? Nggak perlu sampai seperti Yunus, kita mau taat sama sistemnya Tuhan. Sistem kerajaan Allah, mendengar dan kalau Yunus itu harus sampai masuk ke dalam perut ikan dulu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Ada yang mau dalam perut ikan? Ikan di perut kita aja dah. Ikan kita yang makan, jangan kita dalam perut ikan. Ya. Jangan sampai Tuhan kasih kita masuk dalam perut ikan dulu. Baru di situ kita tenang. Jangan masuk rumah sakit dulu, maksudnya gitu loh. Baru ada waktu untuk baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan. Tanya sama kiri kanannya, mau gak? Gak mau. Saudara letih gak hari-hari ini menghadapi dunia? Letih gak? Capek gak? Banget, betul kan? Tetapi ayo dong. Tuhan katakan marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang perlukan kelegaan dalam kehidupannya hari-hari ini? Tuhan berkata, marilah kepadaku. Mari datang kepada Tuhan. Semua yang letih lesu, undangan daripada Tuhan berlaku bagi setiap kita. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Utamakan Tuhan, ingat kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Bangkit berdiri semua. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Yesus Tuhan, ku
Mari umat Tuhan dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Ku tahu hidupku adalah, dengan kesungguhan hati nyatakan pujianmu kepada Tuhan. Sadari bahwa engkau sungguh berharga di hadapan Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini setiap kita sudah merasakan keletihan hidup di dalam dunia ini. Dengan setiap masalah persoalan yang ada. Dengan segala ketidakpastian di dunia ini. Membuat engkau menjadi cemas, khawatir, takut, bimbang akan masa depanmu. Ketahui bahwa Tuhan sudah memberikan kerajaan-Nya untuk hadir dalam kehidupan kita. Sadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu. Mungkin hari-hari kita terlalu sibuk dengan setiap usaha pekerjaan, dengan persoalan hidup kita, dengan masalah-masalah kita. Ingat bahwa Tuhan sudah memberikan Sabat bagimu. Ingat bahwa Tuhan menyediakan segala apa yang engkau perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu jangan khawatir akan hidupmu. Tugas saudara dan saya bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan untuk kehidupanmu. Hidup dalam sistem Allah. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku Tuhan, ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Buat saudara yang di ruangan ini dan saudara yang ada di rumah-rumah, sama-sama angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat setiap kita. Saya percaya saudara, ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam kerajaan Allah, hidupi sistem kerajaan. Ketika engkau ada di dalam kerajaan Allah, pelindungan Allah sempurna bagimu, penyertaan Allah sempurna atas hidupmu, kasih karunia Allah melimpah atas kehidupanmu. Ketika engkau menghadapi keadaan apapun, sistem kerajaan Allah menjadikan engkau tetap aman. Pelindungan, penyertaan, pemeliharaan Allah luar biasa atas hidup kita. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya, 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 haleluya. Yes. Mari angkat tanganmu, saya berdoa buat semua kita. Bapak, kami percaya Engkau
menyertai kami, Kau memelihara kami. Biarlah hari-hari ini setiap kami mau lebih lagi di dalam Engkau, menyadari bahwa hidup kami disertai Allah, menyadari bahwa kami ada di dalam pelindungan Allah, menyadari bahwa kami hidup di dalam kerajaan Allah. Maka hidup kami tidak terpisahkan oleh keadaan apapun. Kami tetap di dalam Engkau, Kristus di dalam kami, firman di dalam kami, mujizat di dalam kami, kekuatan di dalam kami, kemenangan di dalam kami. Karena Yesus Kristus Tuhan ada di dalam kami. Biarlah mata kami tetap memandang kepada Engkau, biarlah hati kami tetap mengasihi Engkau, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Dan hari-hari yang kami jalani, kami ada di dalam kerajaan-Mu, kami intim dengan Engkau, kami bersekutu dengan Engkau, kami menjadi orang-orang percaya mentaati firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Yes, Engkau yang ada di dalam kerajaan Allah, ucapkan kesembuhan untuk hidupmu, ucapkan kesembuhan untuk tubuhmu, ucapkan kesembuhan untuk semuanya. Dalam nama Yesus, aku terima mujizat, aku terima kesembuhan, aku terima lawatan, aku terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Iya, kasih tahu lagi sama sebelah saudara, kamu ada dalam kerajaan Allah. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk kembali. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Yang diberkati Tuhan, mari kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah diterima pada saat masuk tadi. Jika ada yang ingin membalikan persembahan persepuluhan bahkan yang lainnya, kami menyediakan amplop di atas kotak yang ada di belakang. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat malam hari ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap berkat Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan rasa ucapan syukur kami dengan cara kami mempersembahkan persembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan keluarga kami, orang tua kami, anak kami, usaha kami dan pendidikan anak kami, semua ada dalam tangan-Mu. Pengharapan yang dahsyat, berkat yang luar biasa Engkau limpahkan atas kami. Terima kasih Yesus, inilah doa kami, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Shalom sahabat kerajaan, saya yakin dan percaya semua kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Tuhan berjalan bersama-sama kita. Kembali lagi bersama saya Ena, kita menyaksikan Jordan Info minggu ini. Informasi yang pertama, kami mengundang sahabat untuk bergabung dalam Morning Worship setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi live di Facebook Natalia Lim. Yang kedua, Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat bisa menghubungi HP sekretariat berikut ini. Yang ketiga, HK Service diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan, Singkawang. Hey anak muda, mari bergabung bersama kami di ibadah persekutuan pemuda remaja pukul 6.30 sore di Gereja Sungai Yordan Singkawang. Kami tunggu ya. Hai sahabat, informasi kali ini mari mengundang anak-anak sahabat untuk mengikuti ibadah anak pukul 11 siang melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan. Nah sahabat, kita sudah di penghujung informasi. Kami mengundang kembali sahabat untuk hadir di ibadah minggu depan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 6 sore. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya katakan, aku lebih dari pemenang. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorak. Semua teriakan haleluya. Yes, haleluya. Kami percaya anugerah-Mu melimpah ke setiap kami. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorak yang lebih lagi. Kita terima anugerah Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kita terima penyertaan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat dua-dua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada saat malam ini sudah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi dicurahkan dengan berlimpah-limpah atas hidupmu. Yesus Tuhan mengasihi kita, Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, Dia memberi kemenangan yang dahsyat ajaib buat setiap kita. Roh Kudus dengan setianya menolong engkau, menghibur engkau dan menyertai engkau. Hidup kita ada di dalamnya. Semua kita diberkati dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, dimanapun kita berada, minta berkat Tuhan, nikmati berkat Tuhan, dan jadilah berkat di dalam nama Yesus yang percaya. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap semangat dalam Tuhan.